Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajra Fajriya Rusdin. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Contoh, ketika kita ingin melakukan penelitian terhadap biografi seseorang, artinya kita harus melakukan penelitian lebih mendalam, atau kita harus tahu dia SD seperti apa, dia SMP seperti apa, dia SMA seperti apa, sampai saat ini dia itu seperti apa. Sehingga ketika kita melakukan penelitian kualitatif, dia akan memakan waktu cukup lama. Artinya, realitas sosial atau tradisi yang ada dalam daerah objek penelitian itu tidak bisa dilakukan intervensi atau interupsi. Contohnya, ketika kita melakukan penelitian di suatu daerah dan kita melihat bahwa adat yang ada di situ tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita tidak bisa melakukan instruksi atau kemudian mengintervensi bahwa adat tersebut salah, harusnya seperti ini. Kita tidak bisa, karena pada dasarnya ketika kita melakukan penelitian kualitatif, kita hanya mampu untuk memahami, bukan memaksakan kehendak kita, dikarenakan ia harus bersifat alamiah atau natural. Dimana interview di sini harus melakukan penelitian atau wawancara secara mendalam. Wawancara secara mendalam ini tidak bisa kita lakukan sembarangan, kita harus melakukan observasi. Kemudian kita harus menyusun naskah wawancara yang kemudian itu harus kita lakukan secara berulang-ulang kali, karena ketika kita melakukan metode penelitian kualitatif, objek penelitiannya yaitu manusia, yang dimana kadangkala pendapat dari manusia itu dapat berubah-ubah gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian dengan metode penelitian kualitatif, kita tidak bisa langsung mengetahui atau menarik kesimpulan terhadap satu pendapat yang hari ini saja, tapi kita harus melakukan penelitian berulang-ulang kali. Apa itu ideografik? Ideografik adalah disiplin ilmu yang bersifat deskriptif untuk mengungkap fakta-fakta unik dalam fenomena tertentu. Contohnya, kita menganalisis seorang pemuda yang berhijrah dengan contoh memaknai arti kehidupan, arti berhijrah menurut dia itu seperti apa. Yang pada intinya ketika kita berbicara atau kita menggunakan metode penelitian kualitatif, lebih menganalisis kepada individu atau golongan atau realitas secara biografi yang tidak bisa digeneralisasi. Contoh, kalau dalam metode kualitatif, penelitian kualitatif, 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Berbeda dengan kuantitatif, 2 manusia ditambah 2 manusia itu akan menimbulkan berbagai macam ide. Tidak hanya 4 ide, bisa ada 100 ide, bisa ada 1000 ide, bisa ada lebih dari 1000 ide, bisa ada 0. Kausal itu apa? Sebab akibat. Contoh, analisis sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Ada kausal di situ, ada sebab akibat. Karena ada sanksi, maka tingkat kepatuhan membayar pajak itu lebih tinggi. Penelitian ini bisa dilakukan dengan kuesioner, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan kualitatif yang harus menyusun naskah wawancara. Kalau di kuantitatif hanya membagikan kuesioner dan bisa diambil hari itu juga dan bersifat stabil, berbeda dengan kuantitatif yang bervariasi. Ya, metode kuantitatif secara otomatis poin terakhirnya dia menggunakan metode matematis, ada statis dan grafik. Ini adalah 3 hal yang identik dengan metode kuantitatif. Yang pada intinya kedua metode ini itu akan disesuaikan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Analoginya seperti ini. Ketika kita ingin memotong kue ulang tahun, tidak mungkin kita menggunakan gergaji. Ketika kita memotong meja, tidak mungkin kita menggunakan pisau roti. Metode kualitatif maupun kuantitatif akan
sangat efektif jika diletakkan pada tempatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya percaya bahwa dalam video ini masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.